Dampak positif dari tertawa bagi kesehatan tubuh kita. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar, sekali lagi ini adalah sebuah kebahagiaan tersendiri apabila hari ini saya masih bisa mengunjungi sahabat sekalian dimanapun berada. Tentunya dalam acara yang membuat kehidupan kita lebih baik. Dan khusus untuk edisi kali ini, kita membahas mengenai pengaruh tertawa bagi kesehatan tubuh. Nah, seorang dokter yang bernama Tracy Gaudet mengatakan bahwa riset sudah membuktikan bahwa tertawa membantu tubuh kita meningkatkan sistem kekebalan untuk melawan virus dan penyakit kanker. Tertawa bisa menurunkan tekanan darah, sehingga orang yang memiliki tekanan darah tinggi bisa kembali normal tekanan darahnya gara-gara tertawa. Bukan hanya itu saja, menurut studi yang dilakukan di Amerika, ditemukan bahwa orang-orang yang pernah terkena penyakit jantung, orang-orang ini akan terbebas dari serangan jantung yang berikutnya apabila orang-orang itu setiap hari meluangkan waktunya 30 menit untuk tertawa. Saudara bisa bayangkan, tertawa punya pengaruh yang luar biasa. Dikatakan juga di sini bahwa di rumah sakit sudah terbukti orang-orang yang diopname yang suka tertawa itu mereka pulang dari rumah sakit 2 hari lebih cepat daripada orang-orang yang tidak bisa tertawa di rumah sakit. Oleh karena itu saudaraku, tertawa memang punya pengaruh yang luar biasa. Itu sebabnya pepatah Ibrani kuno yang mengatakan hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab, itu tidak bisa disangka lagi. Dan di studio sudah ada Bang Roni yang mengasuh acara Tertawa Sehat di Radio Dian Mandiri 107,2 FM di Denpasar. Saya ingin berbincang-bincang dengan Bung Roni yang memang selama ini sudah suka tertawa. Bung Roni, apa kabar? Kabar baik. Bung Roni, setelah Bung Roni mengasuh acara Tertawa Sehat, apakah ada pengaruhnya terhadap diri Bung Roni sendiri? Iya, secara pribadi saya katakan bahwa banyak pengaruh ya. Karena saya senantiasa, satu saya ngerasakan, biasanya saya sakit, Ya. ada sakit kepala atau ada sakit-sakit yang lain dulu. Tapi sekarang setelah saya memandu program Tertawa Sehat, banyak hal yang membuat saya tertawa sehingga rasa-rasanya saya nggak pernah sakit di akhir-akhir ini. Luar biasa. Saya melihat dampak yang langsung bisa Iya. saya saksikan. Dulu sebelum Bung Roni banyak ketawa itu wajahnya agak sedikit jelek. Sedikit murung begitu. Sekarang karena sering tertawa mukanya ceria. Iya. Jadi memang dalam hati yang gembira membuat wajah berseri-seri itu ada benarnya gitu. Iya. Nah, dampak secara langsung yang barangkali dirasakan oleh pendengar acara Tertawa Sehat seperti apa kira-kira? Setelah saya memandu program ini, banyak sahabat-sahabat atau pendengar yang memberikan kesaksian kepada saya bahwa setelah mereka mendengarkan Tertawa Sehat, banyak membuat mereka sehingga mereka mudah dapat menyelesaikan masalah. Dalam artian tadinya mereka banyak sekali masalah, mereka bingung, tapi dengan mereka tertawa akhirnya pikiran mereka jadi fresh sehingga mereka bisa kembali berpikir dengan jernih masalah yang harus mereka hadapi. Luar biasa. Ternyata memang yang namanya tertawa adalah sebuah kebutuhan dalam hidup. Itu sebabnya di dunia ini sudah ada 4.000 Laugh Center, 4.000 pusat terapi tertawa. Dan saudara bisa membuka di website atau saudara bisa menghubungi pusat-pusat tertawa apabila memang saudara tidak bisa tertawa. Mengapa? Oleh karena memang tertawa adalah sebuah cara yang bisa menyembuhkan tubuh kita yang sakit. Sebuah website yang memuat mengenai self-help. Bagaimana kita bisa menolong diri kita sendiri untuk bisa sembuh. Khususnya bagi orang-orang yang memang selama ini menderita penyakit-penyakit yang ringan maupun yang berat. Telah terbukti menurut penelitian medis bahwa waktu kita tertawa, otak kanan kita mengeluarkan hormon endorfin yang memang meningkatkan kekebalan tubuh kita. Dan itu hanya keluar pada waktu kita tertawa. Nah, saya mau tanya kepada Bang Roni ini, biasanya apa sih yang ada di acara Tertawa Sehat itu yang membuat orang tertawa? Ada lelucon-leluconnya, cerita-cerita lucu yang disampaikan oleh sahabat-sahabat atau mungkin kami sendiri yang bercerita tentang hal-hal yang lucu, yang konyol, yang sudah pasti menggelitik sehingga setiap orang yang mendengarkan tadinya mungkin dia lagi hanya sekedar dengar, tapi karena dia dengar ada yang lucu membuat dia ikut tertawa.
Jadi pada waktu pendengar tertawa, Bung Roni tertawa, semua ikut tertawa. Semua ikut tertawa. Luar biasa. Bagaimana sambutan pendengar mengenai acara Tertawa Sehat ini? Pada umumnya semua berkata itu program yang sangat bagus karena memang orang susah tertawa. Dan yang kedua mereka katakan bahwa kalau bisa program ini diperpanjang waktunya karena banyak orang senang. Sebetulnya Bung Roni, apa sih yang bisa membuat orang tertawa? Lelucon-lelucon seperti apa? Apa ya? Lelucon seperti sikap yang salah, hal-hal yang salah yang pernah dibuat, terus baik itu yang dibuat orang-orang gila mungkin ya, atau orang yang setengah gila. Itulah yang kadang-kadang membuat orang tertawa gitu, Pak. Seorang dokter mengatakan bahwa manusia tertawa untuk dua maksud. Untuk melepaskan perasaan atau untuk menekan perasaan. Nah, biasanya orang-orang yang tertawa di acara Tertawa Sehat ini, mereka biasanya melepaskan perasaannya atau untuk menekan perasaannya itu? Cenderung melepas perasaan. Jadi mereka berekspresi, mengeluarkan hal-hal yang lucu, yang konyol, yang mungkin kalau mereka cerita ke orang, kadang-kadang orang nggak bisa nanggapin dengan baik karena mereka pikir ini konyol banget. Tapi dengan lewat program ini mereka bisa bercerita dan bisa berekspresi, melepaskan apa yang ada dalam diri mereka. Jadi lebih banyak untuk mengekspresikan perasaannya, Iya. ya, bukan untuk menekan perasaannya. Bung Roni, saya mendengar bahwa tertawa yang sesungguhnya memang tidak bisa dibuat-buat. Iya. Memang tertawa sesungguhnya nggak bisa dibuat-buat karena tertawa itu sesuatu yang memang lahir dari hati. Kalau tertawa dibuat-buat malah sakit kerongkongan, mungkin sakit di bagian kepala ya karena tertawanya terlalu banyak. Tapi kalau tertawa dengan hati berarti benar-benar kita plong dalam tertawa gitu. Saya tertarik dengan pernyataan Dr. Rai dari Butler Hospital yang mengatakan begini. A hearty laugh is more desirable for mental health than any exercise of the reasoning faculties. Maksudnya begini, tertawa yang betul keluar dari hati, keluar dari diri kita murni, bukan dibuat-buat, itu betul-betul sebuah tindakan yang memang diinginkan untuk kesehatan mental. Dan ini jauh melebihi latihan-latihan yang lain seperti latihan fisik atau latihan-latihan yang lain. Tertawa punya pengaruh yang luar biasa. Dan dikatakan di sini bahwa dengan tertawa kita bisa memerangi rasa takut, kita bisa memerangi rasa duka cita, kita bisa memerangi rasa cemas yang itu semua adalah musuh kehidupan umat manusia. Benar enggak ini? Saya setuju. Percaya ya? Percaya banget karena pada saat kita lagi mengalami masalah, jujur bahwa ada kekhawatiran dalam diri kita. Tapi ketika kita mengingat sesuatu yang lucu atau mendengar sesuatu yang lucu, itu membuat kita tertawa dan sekejap apa yang tadinya menghantui perasaan yang menghantui, rasa takut yang menghantui itu dengan sendirinya hilang dan kita lebih agresif untuk agresifnya Ya. untuk mengerjakan apa yang sudah ada di depan kita. Luar biasa. Saya betul-betul terbuka wawasan saya, Bung Roni, setelah saya membaca artikel ini bahwa dikatakan di sini kalau kita bisa tertawa itu bisa memperpanjang masa muda kita. Saya setuju. Dengan kata lain, orang yang sering tertawa setiap hari itu awet muda. Percaya enggak? Percaya. Bahkan Pak Paulus, Iya. saya pernah bertemu dengan seseorang tukang gunting ya, dan waktu gunting rambut kita bercerita-cerita dan dia bertanya kepada saya. Memang saya nggak kenal tapi karena saya sering senyum dengan dia, cerita sambil tertawa. Terus dia bertanya buat saya, dia tanya bahwa usia saya berapa. Dia pikir usia saya sekitar 20-an, 25, 26 seperti gitu. Saya beritahu usia saya yang sebenarnya, dia kaget. Kenapa kamu masih muda? Saya bilang karena saya memang banyak tertawa. Luar biasa. Bukan hanya itu saja, bukan hanya masa muda kita diperpanjang, tapi di sini juga kecantikan dan ketampanan kita ditingkatkan. Dengar ini kata-kata yang saya baca dari sebuah artikel. It is undoubtedly true that as a rule, the mind has power to lengthen the period of youthful and mature strength and beauty, preserving and renewing physical life by stalwart mental health. Jadi waktu kita ketawa, kita sedang membuat mental kita menjadi sehat. Waktu mental kita menjadi sehat, maka masa muda kita akan tambah panjang dan ada perbaikan wajah juga. Itu kan luar biasa ya kan. Saya yakin mengingat ketawa ini luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan, kita semua memang harus
berusaha untuk bisa tertawa. Dikatakan kita ini kalau bisa setiap hari usahakan 30 menit itu nonton film-film komedi atau mendengarkan acara-acara yang bisa membuat kita tertawa. Atau mungkin kita bisa membaca buku-buku humor atau buku-buku lelucon atau buku-buku yang bersifat joke-joke yang menggairahkan yang membuat kita bisa tertawa. Oleh karena memang itu bisa membuat hati kita bisa ceria setiap hari. Nah, pertanyaan saya, karena acara yang Bung Roni asuh ini kan dari Senin sampai Jumat, pernah enggak kehabisan bahan untuk tertawa itu? Ya kalau mau bilang pernah, ya pernah Pak. Bahkan kadang-kadang menjadi ada seperti pergumulan berat kalau saya mandu program ini ya. Ketika saya lagi nggak mood, dalam artian satu saat ketika hari itu suasana hati saya lagi nggak mood, terus saya lagi mesti mandu program tertawa sehat di Radio Dian Mandiri. Di sana pada awal-awalnya memang sepertinya susah banget saya mulainya, tapi setelah ada cerita yang lucu dengan sendirinya mengalir dari hati ya, tertawa itu kan dari hati bukan dari yang dibuat-buat. Langsung aja saya tertawa dan pada saat nggak ada ide, pada saat mulai ada rasa tertawa itu muncul, dengan sendirinya ide itu keluar dan mulai kembali tertawa. Bung Roni pernah enggak untuk membuat pendengar tertawa itu, Bung Roni memang harus tertawanya juga harus betulan gitu. Karena tertawa betulan dan tertawa yang tidak betulan itu bisa didengar, bisa ditebak gitu. Iya, setiap hari saya tertawanya betulan. Tertawa dengan hati gitu ya Pak. Iya, yang dikatakan oleh artikel tadi tertawa dengan hati. Dikatakan begini juga, bahwa tertawa dengan jujur, tertawa dalam hati itu adalah musik bagi jiwa. Iya, musik bagi jiwa. Musik bagi jiwa kita ialah pada waktu kita tertawa. Sehingga tidak heran kalau tertawa betul-betul punya pengaruh yang luar biasa di dalam kehidupan kita ini. Ini baik sekali bagi kita. Nah sahabat, dimanapun Anda berada, kalau hari ini Anda tidak bisa tertawa, Anda adalah orang yang paling kali bermasalah. Anda harus segera mencari jalan untuk mengembalikan tertawa bagi jiwa saudara. Karena banyak penelitian yang membuktikan bahwa tertawa punya pengaruh yang luar biasa bagi kesehatan tubuh kita. Saya sering mengatakan dulu waktu kecil umur 5 tahun, Anda bisa tertawa 88 kali sehari. Dan pada waktu sudah menikah, anaknya 6, istrinya 4 barangkali, saudara tinggal 2 kali tertawa. Apa yang membuat tertawa hilang? Mungkin beban, persoalan, dan kesulitan dalam hidup. Saudaraku, kembalikanlah tertawa dalam hidup saudara. Karena tertawa punya pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan kita. Mungkin saudara mengatakan, Pak Pendeta, bagaimana saya bisa tertawa? Terlalu banyak masalah yang saya hadapi. Ada pergumulan-pergumulan yang tidak kunjung selesai. Utang saya belum lunas. Anak saya tidak sekolah. Suami saya baru kena PHK. Bagaimana saya bisa tertawa? Saudaraku, kalau kita mau mengikuti alasan-alasan yang membuat kita bersungut dan cemberut dan berduka cita tiap hari, ada ribuan. Tapi ingatlah, ada jutaan alasan yang bisa membuat kita berbahagia dan tertawa di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.